Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, selamat datang di kajian suluk online gelombang ke-11. Ini adalah pertemuan yang ke-11. Gitu ya. Hari ini kita melanjutkan pembahasan lagi, belajar dari hikmah kehidupan seorang nabi besar yang namanya disebut paling banyak dalam Al-Quran, yaitu Musa alaihissalam. Sebelum mulai, mari kita menundukkan hati sejenak. Saya ini kalau mau mulai kajian suluk online suka gemetar gitu ya. Maksudnya gemetar tuh karena kita mencoba membuka Al-Quran, membincangkannya, dan itu tidak akan bisa kecuali Allah izinkan. Ya, di Al-Quran dikatakan tidak akan mendekatinya kecuali mutahharun, yaitu orang-orang yang dibersihkan. Jadi wajar sahabat-sahabat kalau kita setengah berupaya dalam menggali Al-Quran, mesti dibersihkan oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Mikir nggak bener aja langsung dihantam, langsung dijewer gitu ya. Punya perasaan yang nggak pas aja langsung dijewer gitu, langsung dibersihkan. Jadi langsung dibuat sadar bahwa itu nggak boleh, bahwa itu berlebih-lebihan misalkan. Tapi alhamdulillah semua, ini kemarin saya kehantem loyang nih, robek 1 senti gara-gara mencela teman kerja di dalam hati gitu ya, maksudnya sempat saking kesel ini orang nggak ngerti aja gitu ya, saya terlontar itu kata idiot gitu, saking kesel. Terus itu istighfar, tapi memang harus tetap dibersihkan itu, entah kenapa loyangnya tuh ngantem hampir ke bibir. Saya di situ istighfar banyak-banyak. Tapi indah di situ ya ketika kita menyadari bahwa kehidupan ini ada yang ngatur. Di satu sisi kita merasa nyaman dan aman, maksudnya kalau ada yang ngatur dan yang mengatur tuh yang paling bisa maha mengatur, ya udah gitu, kita harusnya aman dengan segala pengaturannya. Jadi mari kita menundukkan hati sejenak, memohon kepada Allah Ta'ala yang maha mendengar, maha ilmu. Semoga Allah Ta'ala mengkaruniakan kita sebuah pemahaman yang benar, sebuah posisi yang tepat tentang Alkitab ini, Al-Quranul Karim, sehingga dia menjejak ya, dia teteskan ke dalam sanubari kita, sehingga mengubah kita secara pribadi. Akhlak kita harus jadi lebih baik gitu. In the end, suluk itu harus mengubah akhlak. Akhlak itu ada yang nampak, ada yang di dalam. Kebanyakan tidak nampak. Orang bisa lihat muka kita senyum-senyum aja, cuma hatinya ngeluh-ngeluh gitu ya. Hatinya dengki, hatinya iri, itu akhlak yang tidak nampak, yang kemudian kita pun bahkan tidak sadar bahwa kita masih punya itu. Maka Allah tampakkanlah melalui sekian banyak fenomena kehidupan bahwa hey, kamu tuh belum sabar sebenarnya, kamu syukur kamu tuh baru segini gitu. Kamu tuh masih dengki sama orang dan lain sebagainya. Sungguh semua itu adalah sebuah nikmat, sahabat-sahabat. Mari kita raih semua pengaturannya dengan senyum gembira, karena itu adalah yang terbaik gitu ya. Ini dunia ini selama masih ada nafas, mendingan kita pontang-panting di sini daripada di sana udah nggak ada kesempatan untuk beramal soleh lagi. Semua sudah pasif, sudah terima apa adanya. Ya, Shirathul Mustaqim yang kita minta tiap hari bukan jembatan di sana nanti. Kenapa kok saya berani bilang di Al-Quran? Ya, guru saya mengatakan kalau Al-Quran mengatakan jembatan nanti itu disebutnya as-sirat. Tapi kalau di sini kita minta Shirathul Mustaqim sejak kehidupan di sini. Kehidupan yang paling hak buat kita. Ya, posisi yang paling benar, tempat duduk yang paling nyaman, yang semuanya akan menjadi sebuah fountain of joy, mata air kebahagiaan buat kita masing-masing. Nah, kita lanjut tentang kisah Musa alaihissalam, yaitu masih pada penggal Musa didorong untuk keluar dari negeri Mesir. Nah, ini kita banget nih. Keluar dari comfort zone. Nah, pindah, ya, suruh pindah. Nikah sama ini, suruh pindah ke pulau lain, ke negara lain, ke benua lain. Pindah kantor, pindah ini. Semua kegiatan dan takdir kehidupan yang mendorong kita keluar, ya, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba cerai, tiba-tiba apalah,
suatu badai kehidupan yang menghantam, kemudian berubah semua konstelasi kehidupan. Itulah saat ketika Musa dalam tanda kutip kita keluar dari negeri Mesir. Negeri Mesir itu gambaran dari negeri yang makmur, ya, semua terpenuhi kebutuhannya. In one condition, harus ngikutin Firaun. Firaun tuh hawa nafsu. Kalau kita ikutin apa maunya hawa nafsu, tapi bahagianya tidak bahagia palsu. Dan kita lihat banyak orang sudah tenggelam di dalam oase itu. Nauzubillah min dzalik. Oase di gudun pasir, ya, fata morgana maksudnya. Fata morgana yang mereka pikir itu membawa kebahagiaan, begitu sampai ke sana nggak ada apa-apanya. Mereka pikir fame, fortune, ya, ketenaran, harta benda, barangkali pangkat, barangkali apapun hal yang membawa, mungkin dalam pikiran mereka membawa kebahagiaan, tapi setelah sampai di sana nggak ada apa-apanya. Nggak banyak tuh selebriti yang bunuh diri, ya, kurang apa? Fame, fortune. Justru kalau kebanyakan ternyata di situ merasa kesepian akhirnya. Nah, ini fenomena kitab kehidupan yang kita harus baca. Jangan-jangan mungkin kita tidak tidak ingin setenar siapa gitu, tapi kan kemudian ada hawa nafsu lain yang sebenarnya kalau kita mau jujur dan tafakur, itu kita bisa mengidentifikasi itu sebagai sebuah hawa nafsu, ya. Nah, jadi Mesir, ya, ini adalah sebuah Madinatul Badan, gitu, kalau dikatakan di Ibnu Arabi, there's a reason bangunannya itu saja di-preserve, itu udah 4.000 tahun lebih masih ada piramidnya. Nah, itu piramid itu aneh, by the way, ya, itu konstruksi seperti itu rasanya tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu. Jadi ada sebuah misteri, ada sebuah hipotesa bahwa ya ini berkaitan dengan ya mungkin tamu dari mana gitu, ya, bukan dari sini. Ya, begitu. Tapi intinya Allah preserve itu gitu. Dibuat ada sebuah, buat kita juga sebagai sebuah simbol dan perenungan, ya, tentang makna Mesir. Karena dalam Al-Qur'an ada. Nah, kita mau membahas sedikit di surat Al-Baqarah 217, ya. Kita sudah sering dengar bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Sering dengar, ya, phrase itu, gitu, kalimat itu. Ini sebenarnya dari Al-Qur'an, surat Al-Baqarah 217. Kata ini ada di tengah-tengah. Nah, ingat ya, kalau belajar Al-Qur'an selalu jangan lihat sebelah-sebelah, tapi harus lihat dari konteksnya. Kata ini ada di mana dan apa yang menyertai, kata-kata kunci yang menyertai itu. Ketika dikatakan Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, itu konteksnya adalah ketika perang di bulan haram, tapi dalam hal ada orang-orang kafir yang menghalangi orang muslim dari berhaji, yaitu masuk ke Masjidil Haram. Jadi dikatakan bahwa perang itu tidak boleh, perang di bulan haram, dosa besar. Itu dosa, jadi tidak boleh. Tapi kata Allah Ta'ala, menghalangi dari jalan Allah, ingkar kepadanya, dan menghalangi orang masuk Masjidil Haram, serta mengusir penduduk dari sekitarnya, itu lebih besar dosanya. Gitu. Jadi ada hal yang lebih besar di situ. Dan ingat, Masjidil Haram, Ka'bah itu adalah simbol-simbol qaum. Jadi hal-hal yang menghalangi manusia bertemu fitrah dirinya itu lebih kejam dari sekedar sebuah pembunuhan. Dalam kata gini, pembunuhan itu nggak selalu fisik berdarah-darah, tapi ya ini, ketika Musa keluar dari Mesir, ini ada sebuah pembunuhan, dan memang secara sejarah didahului oleh Musa alaihissalam tidak sengaja membunuh orang. Dalam kehidupan kita banyak hal yang disembelih, pekerjaan yang tidak sesuai disembelih, itu pembunuhan. Bahkan pasangan yang tidak sesuai bisa disembelih, dipisahkan. Dulu zaman Ibrahim alaihissalam begitu tuh. Beliau mengunjungi Ismail,
Dan dikatakan Ismail sedang tidak di rumah. Padahal ya zaman dulu nggak ada ketemuan gitu ya, nggak ada janjian yuk. Padahal Ibrahim tuh lama sekali tidak bertemu Ismail. Yang ada istrinya. Dan kemudian Ibrahim, sang nabi ya, berkata ini nggak cocok nih istrinya. Sampai bilang sama Ismail, sampaikan nanti kalau suamimu pulang, dia harus mengganti daun pintunya kalau nggak salah, atau palang, something like that. Jadi ada suatu bagian dari bangunan rumah yang harus diganti, nggak pas itu. Dan Ismail diberi kata-kata simbol seperti itu udah paham. Maka dia ceraikan istrinya. Dan mungkin juga kita nggak tahu ya, mungkin ada teks-teks yang sejarah yang mengucapkan bahwa memang di antara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi gitu. Nah, itu suatu pembunuhan. Kadang lagi kerja disuruh jaga anak gitu ya, hamil berhenti, itu pembunuhan tuh. Kadang mungkin karena fitrahnya dimasukkan ke sana gitu. Intinya sahabat-sahabat dalam hidup, karena Allah sudah bilang fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Apa-apa yang menghalangi kita dari jalan keberserah dirian menuju Baitullah, Masjidil Haram, menuju tajalli ilahiyah, menuju maqam qalb, ya, menuju haji yang hakiki, itu lebih kejam daripada sekedar pembunuhan atau musibah atau kemalangan yang menimpa dalam kehidupan. Minggu lalu kita sudah lihat beberapa ayat tentang jika ada dua jalan, ya tempuhlah jalan yang sulit, ya, tentang kewajiban untuk berperang. Ya. Di sini masih satu fenomena, masih satu pesannya masih konsisten bahwa kemalangan yang seseorang timpa, ya Allah menimpakan kepada kita kemalangan, itu jauh lebih baik dibandingkan dia nyaman-nyaman, tidak ada sesuatu gejolak dalam hidupnya, tapi sebenarnya dia berada dalam musibah hijab yang dia tidak sadari. Nah, itu yang fatal. Itu yang harus dipahami. Itu yang menjadi jawaban kenapa kok saya ditimpa kesulitan. Ketahuilah, ada hijab-hijab yang kita tidak sadari, sampai kemudian dikatakan Rasulullah, ada ciri afdolnya iman adalah ketika seseorang itu menerima ujian yang bukan dikarenakan adanya hijabnya dalam qalbunya. Itu level-level ke atas. Nabi-nabi terima ujian. Coba ya, sebutkan satu nabi yang hidupnya leleye, bahagia, nggak ada ujian, tidak ada peperangan. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam pun yang dikenal paling kaya, punya segala, itu berat kehidupannya. Coba baca sejarah, bagaimana dia harus menyaksikan anak-anaknya berperang satu sama lain. Berperang loh. Ini kita kalau orang tua ya, lihat anak-anak marah-marahan, nggak ngomong, ini udah sedih. Ini bunuh-bunuhan. Apa nggak sedih itu? Itu perang yang beliau hadapi. Coba bayangkan. Sampai pecah kerajaannya ketika Sulaiman alaihissalam meninggal. That's the message. Bahwa di surat Al-Baqarah 217, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Allah menghentikan, hey, ketahuilah, ini rambu dari Al-Quran ya, dari Allah Ta'ala. Kalau kita sedang ditimpa kemalangan, mungkin sakit, mungkin difitnah, mungkin disakiti orang, itu lebih baik dibanding dia nyaman-nyaman tidak mengalami itu, tapi dia sungguh sedang dalam musibah hijab yang tidak disadari. Dia tenggelam di situ dan Allah tahu, aduh ini anak kasihan, saya bantu. Karena kalau dia meninggal kondisi seperti itu lebih parah, lebih gawat lagi, sahabat-sahabat. Kalau kita iman kepada hari akhir, betul-betul tuh ada rukun iman tuh ya. Sungguh siksa barzakh, apalagi siksa alam neraka itu mengerikan. Tapi sebenarnya begini loh katanya, makanya ini harus kita waspadai, bahwa alam barzakh itu, jadi orang itu meninggal sebagaimana dia hidup. Kalau di Ibnu Arabi bilang gini, kalau orang itu selama di buminya sering panasan gitu ya, sering bertengkar, sering khawatir, kita yang bisa mengukur lah hati itu. Itu panasnya hati. Di sana mewujud di alam barzakh. Itu baru awal.
keadaan seseorang di alam barzakhnya itu baru surga atau neraka pendahuluan. Artinya kalau dia pontang-panting di alam barzakh, auzubillahi min dzalik, di sana kemungkinan besar di alam berikutnya lebih parah lagi. Karena alam barzakh itu melebur dosa pribadi. Kalau dia secara pribadi kurang bisa memanage, kurang zikir, kurang khusyuk, kurang tafakur, itu kan semua hal-hal yang masuk ke dalam diri kita ya. Kurang tawakal. Pasti komunikasi atau interaksi dengan orang lain merembet dari buah-buah hati itu. Berarti masih ada clash sama orang lain. Pasti menyakiti orang. Nah, di alam sana, di padang mahsyar, yaumil mizan, ada alam pembalasan, itu dosa-dosa yang dibuka buat orang lain. Dalam hadis dikatakan, siapa yang pernah disakiti ini silahkan mengadu. Dikatakan, kata Rasulullah, itu orang yang rugi itu begitu. Puasa apa banyak ya, zakat, infak, wakaf, wah banyak. Wah begitu di situ banyak orang yang nyakitin. Nah itu makanya ngeri jadi pemimpin tuh ya, kalau orang paham tentang ini, kita mau memimpin 10 orang dalam perusahaan aja mesti hati-hati, jangan-jangan kita menzolimi dia. Memberi beban yang tidak pas atau terlalu berlebihan. Itu seseorang yang punya keledai itu ingat, keledainya tuh mengeluh sama Rasulullah, ini tuanku ini memberikan beban berlebihan, itu dihisab loh, keledai. Apalagi kita punya perusahaan misalkan, atau manajer di sebuah perusahaan, punya karyawan. Seenaknya aja kan. Makanya Rasulullah tuh paling mikir kalau menyuruh seseorang, bahkan dalam gestur tubuhnya, beliau itu tidak menunjuk pakai telunjuk, tapi begini gitu. Tangannya sebuah adab. Wah ini tuh ciptaan Allah nih yang saya suruh-suruh ini. Hati-hati kalau punya asisten rumah tangga di rumah ya. Seolah-olah itu jadi budak kita, boleh. Bibi, sana nih, beli ini, sana sini. Karena kita harus well-being-nya coba lihat. Kalau dia kelihatan nggak happy gitu ya, nanti dia, waduh, nanti dia nuntut kita gimana? Hilanglah itu pahala umroh ya. Dia yang ambil. Masya Allah. Auzubillahimindzalik. Dikatakan dalam hadis tuh, ditanyakan siapa yang pernah disakiti, wah pada ngangkat semua, angkat tangan. Akhirnya pahalanya dikurangin. Begitu pahalanya 0 saldonya, masih ada yang komplain, yang klaim gitu, masih ada yang menuntut. Ya sudah, akhirnya dosa sang penuntut dibebankan situ, jadi minus saldonya, minus. Waduh. Makanya hati-hati dalam bermuamalah, hati-hati dalam berinteraksi. Tapi itu memang ujiannya di situ. Maka kemarin kita minta maaf gitu ya, saling minta maaf. Semoga tidak hanya sekedar lip service gitu, mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf, tapi hati masih ngedumel gitu. Harus benar-benar pemaafan itu ya, kita harus take effort ya sama orang-orang yang betul-betul memang kita butuh pemaafan dari dia, karena Allah tidak bisa memaafkan sebelum bahkan si hamba itu memaafkan. Coba bayangkan betapa Allah sangat menghargai ya setiap orang. Nah, itu tentang kemalangan. So, itu adalah mekanisme kehidupan yang wajib kita pahami, dan Al-Quran memberikan rambu tentang itu. Jadi kalau Al-Qurannya tidak dibaca, pasti kita akan bingung menghadapi kehidupan. Kok sial terus? Kok apes terus? Kok nelongso terus? Gitu. Padahal God's plan is always the best. Selalu yang terbaik. And sometimes the process is painful and hard. Memang kadang-kadang yang namanya dibersihkan tuh ya, buat baju juga nggak enak, dikucek-kucek gitu ya, kadang digosok, painful and hard. Tapi jangan salah, when God is silent, He's doing something for you. Ketika kita anggap kok nggak ada jawaban ya, kok nggak ada pergerakan, sebenarnya Dia tetap bekerja. Nah, kembali ke kisah Musa yang pergi dari Mesir, ini ada hal yang menarik. Sahabat-sahabat, Mesir itu terletak di sini ya, kalau kita lihat di peta tuh. Musa pergi kemana? Dari situ. Nah, ini kita belajar seorang hamba yang Allah tuntun. Jadi ingat bahwa Musa itu, walaupun dia dibesarkan di kerajaan Firaun,
dia tetap mendapat ASI dari ibu kandungnya sendiri, Yochebed. Fitrahnya dapat. Miriam ada di sekitar situ, anak kakak perempuannya, karena dia bertugas di kerajaan. Satu lagi Siti Asia. 3 perempuan ini Allah simpan di situ menjaga fitrah Musa alaihissalam. Jadi sebenarnya Musa mulai tahu ketika beliau memasuki usia balik gitu ya, dia tahu saya bukan anak Firaun asli. Saya ini Bani Israel, bangsa yang ditindas di situ. Mulai gelisah tuh. Ya sama lah, seperti kita mulai gelisah nih, saya cocok nggak sih di kantor ini ya, dengan pekerjaan ini, atau itu ada tuh mulai gelisah, kayaknya I'm misplaced, I'm out of place. Itu Musa merasa dirinya out of place. Allah kemudian turunkan sebuah peristiwa, dia keluar. Tapi perhatikan keluarnya ini. Kalau beliau berjalan, itu nggak naik pesawat ya zaman dulu. Padahal berapa kilometer sahabat-sahabat di jalan yang ditempuh, dan ini gurun ya, bukan rainy forest yang teduh, 482 km dia berjalan menuju Madian. Madian ini ke arah sini, southeast. Harus lewat, lewat gurun dan lain sebagainya. 482 km. Itu lebih daripada long march Bandung Jogja. Bandung Jogja itu masih di bawah 400 kilo. Coba bayangkan, nggak bawa bekal, yang namanya juga lari ya pada zaman itu, nggak, wah lari pulang dulu ke rumah ngambil perbekalan, nggak gitu. Jadi saya pengen tahu tuh ada kitab nggak ya yang ya apakah ada yang di Allah simpan yang ini perjalanan Musa. Kadang-kadang nanti kitabnya muncul ya dari khazanah perjanjian lama yang terungkap gitu. Oh, kita tunggu. Nah ini makanya di dalam hadis dikatakan aktivitas orang-orang penghuni surga itu nanti adalah membaca mushaf-mushaf kehidupan orang, biografi orang, luar biasa ya, mushaf-mushaf. Kenapa? Di situ dia jadi lebih mengenal Allah. Bayangkan demikian panjangnya jalan kita pengenalan sama Allah Ta'ala. So dunia ini baru awal, tapi awal yang sangat menentukan nasib kita di alam-alam berikutnya. Maka Al-Quran ini akan terus berfungsi dari sini sampai ke alam akhirat, terus abadan. Orang akan masih menggali kedalaman dari Al-Quran. Ya, makanya jangan sepelekan, jangan anggap rendah takdir hidup kehidupan kita masing-masing, sahabat-sahabat. Itu Allah yang nulis takdirnya. Kalau kita meremehkan takdir hidup orang, sama dengan meremehkan sang penulis takdir. Auzubillahi min dzalik. Kalau dia yang menulis, waduh, itu mah nggak usah level Pulitzer lewat, Nobel dalam bidang sastra lewat, gitu ya. Karena hikmah yang tersimpan, 7 lapis langit tersimpan, wow, dalam sekali. Semua bicara tentang sesuatu. Nah, itu patut kita renungi dalam Al-Quran. Makanya sampai kita, kalau akalnya sampai tertimbul ulil albab, dia bisa mengatakan ma khalaqta hadza rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang sia-sia penggal kehidupan kita. Bahkan yang terlihat kelam sekalipun, bahkan terlihat gagal total sekalipun, bahkan terlihatnya kok circling around, ya muter-muter itu aja, gitu. Tapi nggak ada yang gitu-gitu aja tuh, nggak ada. Nah itu ya, jadi Musa ke Madian, negeri Madian, nanti ketemu mursyidnya tuh di situ, Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, kita fokus di sini dulu, bagaimana dia, Al-Quran mengatakan di surat Al-Qasas, diabadikan kisah ini. Inilah detik-detik genting ketika Musa mau keluar dari negeri Mesir. Jadi ada kedatangan seorang laki-laki misterius, saya tidak tahu sampai saat ini belum ada keterangan siapa itu, yang warning gitu ya, kasih peringatan sama Musa, karena setelah peristiwa pembunuhan itu, kemudian ada fungsi setan di situ, iblis mungkin ya, si rumor spread fast sampai memang pihak kerajaan tahu dan mau menangkap Musa. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu.
maka keluarlah dari kota ini, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Jadi ada sebuah urgensi pada saat itu yang mesti nggak mau secinta-cintanya dia pada negeri tempat dia dibesarkan, dia harus keluar. Nah ini sama dalam kehidupan tuh, Allah suka menempatkan kita dalam sebuah situasi yang mau nggak mau mesti dijual rumah nih, mau nggak mau saya mesti keluar. Mau nggak mau kita harus mengakhiri pernikahan ini misalkan ya, mau nggak mau kayak gitu. Jadi nggak ada pilihan lain, tidak ada pilihan lain kecuali itu yang harus diambil. Itu sahabat-sahabat rahmat Allah. Kalau membaca pola dalam Al-Quran ya, karena hanya dengan Musa keluar dari negeri Mesir, dia bisa ketemu dan diajari oleh Syuaib alaihissalam. Kalau tanpa itu tidak bisa. Dan ketika itu nanti ada, ini panjang ceritanya ya, to make sure nanti Musa ketemu diri. Musa menemukan fitrah dirinya, misbahnya menyala. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran dalam sebuah peristiwa dia melihat pohon api, pohon yang menyala. Gitu. Hanya dengan itu dia bisa menaklukkan Firaun dalam dirinya yang digambarkan dalam peristiwa Firaunnya ditenggelamkan. Setelah sebelumnya duel dulu tuh sama Firaun dan the sorcerers ya, para penyihir kerajaan. Wih, padat banget nih kisahnya. Kita pertemuan 11 baru keluar Musa keluar dari negeri Mesir gitu ya. Memang padat. Ini Musa alaihissalam bicara tentang perjalanan suluk seseorang dari mulai dia lahir di alam dunia ini dan sampai nanti harus dia mengalahkan Firaun dalam diri. Tapi itu belum terakhir tuh, nanti dia akan diajari di akhir-akhir penggal kehidupannya Musa dipertemukan dengan seorang nabi besar lain yaitu Khidir alaihissalam dalam sebuah peristiwa di surat Al-Kahfi ya. Makanya Al-Kahfi itu Rasulullah mengatakan baca itu tiap Jumat malam karena itu akan menerangi di antara Jumat dan Jumat lain. Di dalamnya ada peristiwa ini tentang pertemuan dua lautan. Dalam sekali. Ya, Masya Allah. Kita belajar tartil aja, pelan-pelan, dikit-dikit. Jadi masuk belajar agama tuh mesti pelan-pelan. Satu, ya, one chew, one bite, ya, one spoonful, tapi dikunyah dengan baik supaya diri kita menyerapnya dengan baik juga, gitu ya. Nah itu, jadi ada peristiwa yang memang harus mau nggak mau nggak ada pilihan lain, nggak ada pilihan lain. Dan Musa waktu itu keluar dikatakan dengan rasa takut. Nah itu peristiwa itu yang mengubah kita, itu kita ngeri nih, ketir-ketir. Aduh kalau rumah dijual gimana aku tinggal gitu sama anak-anak. Itu rasa takut. Aduh kalau ini aku berhenti ya kerja gimana tuh, bisa bayar sekolah anak-anak enggak gitu ya. Tapi pada saat itu nggak ada pilihan kecuali itu gitu. Jadi pilihan yang diambil itu diambil dengan rasa getir sebenarnya, khawatir ya gimana ya Allah. Nah, apa doa Musa alaihissalam? Ini doa dalam Al-Quran, sebaik-baik doa dalam Al-Quran atau doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Musa menjawab, jadi dalam dicekam rasa takut itu, auzubillahiminasyaitonirrajim, Musa berdoa, Robbi najini minal qaumid dzalimin, ya Allah, selamatkan aku dari orang yang zalim. Coba, zalim. Jadi Musa udah mengidentifikasi tuh itu kaum zalim. Firaun itu di negeri itu. Zalim itu definisi Al-Qur'an adalah orang-orang yang tidak bertaubat. Ya, memang kan Bani Israel tauhidullah agamanya. Firaun ini dia menyembah dewa-dewa gitu, menyembahkan. Firaun mendeklarasikannya aku Tuhan semesta alam. Gimana dong? Di situ dia sudah bisa mengidentifikasi ini zalim. Maka kata-kata itu terlontar dari doanya. Selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Perubahan hidup itu, sahabat-sahabat, those dramatic event in our life, kematian seseorang, perpisahan, bangkrut, ya, dikhianati, whatsoever. Sesuatu yang kita nggak punya pilihan tuh, tapi kita harus ngadepin itu sepahit apapun. Ya udah, tadi bilang kan bahwa ini fitnah lebih kejam dari pembunuhan.
Jadi kalau kita dalam kezoliman itu sedang terfitnah. Zalim itu dari kata zulum. Zulum juga ada sebuah kegelapan. Sekali lagi hijab. Kegelapan itu ya light blocking. Dia yang menghalangi cahaya. By definition, kekafiran itu kafaro, something covered the light. Sehingga dia tidak masuk ke dalam hati. Ketika itu tertutup cahaya, petunjuk nggak kebaca jelas. Pasti buat kesalahan. Karena dia berasumsi. Kayak kita sering lihat tuh di sosial media ya, kalau suruh ngegambar tapi mata ditutup. Wah, silahkan ketawa-ketawa tuh, hancur gambarnya. Ya kayak gitu, kita mengambil keputusan dalam kehidupan sampai nggak tahu apa yang harus dilakukan. Matanya tidak terbuka, nggak ada petunjuk. Kok bisa cahayanya nggak masuk? Dia dalam kegelapan tapi dia tidak menyadari. Karena dia merasa, aku bisa melihat, bukan penglihatan itu, kata Allah, bukan mata itu. Nah, itu. Kita lanjut. Setelah dia keluar, jadi tadi ayat 21 ya Al-Qasas, di ayat 22 Al-Qasas. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, ini pun misteri nih. Kita lihat petanya, of all the places dekat Egypt, kenapa dia nggak ke atas gitu ya? Ini lebih dekat nih, daerah pesisir, pantai, asik kan? Udah deket pantai. Lah kok jauh-jauh ke Madian ke sini? Gimana cerita? Dapat petunjuk. Pergi ke arah Madian. Madian, anak terus menyusuri, nggak bawa kompas ya, kalau petunjuk pergi ke arah Madian. Maka disebut ketika dia menurut walamma tawajjaha tilqa Madian, wajahnya dihadapkan ke situ. Nah ini wajah tuh kalau udah Al-Quran tuh spesifik sekali, Allah bergetar wajah ini, wajah tuh wajhiya lillazi fatarus samawati, itu bicara tentang satu yang sama, satu hal yang ketika seseorang sudah mulai aku ingin cari Allah, udah capek dengan kehidupan, itu wajahnya udah berubah tuh ke negeri Madian, ke negeri di mana nanti Allah akan pertemukan dia dengan orang yang akan membimbing dalam pertaubatan. Itu adanya di Madian dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Nah, kita lihat doanya, menarik sekali, luar biasa. Ini memang menunjukkan Musa orang yang sudah mulai mau bersuluk, sudah jadi salik nih. Doanya dahsyat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, katanya, asa rabbi ayyahdiyani sawa'an sabil. Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke sawa'an sabil. Sawa'an sabil itu. Jadi as-sabil, kata kuncinya, Musa sambil memandang ke arah Madian, berdoa pada Allah Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan Rabbku memimpin aku ke sawa'an sabil. Jalan yang benar. Sabil, as-sabil tuh pakai the gitu ya. As-sabil, the way. Di Al-Quran hanya 20 ayat yang mengatakan tentang as-sabil. Ini boleh di PR di rumah. Udah oret-oret nih 20 ayat tentang ini. Ini banyak tentang infak ya, tentang bagaimana orang kafir ya. Itu kalau orang itu kafir, kufur, nikmat kufur. By the way, definisi kafir itu yang nggak bersyukur ya. Kalau kita mengeluh dalam kehidupan itu nggak bersyukur. So, kita lihat, bisa dibaca sendiri bagaimana. Berarti tidak akan tertunjuk kepada jalan yang benar. As-sabil. Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. As-sabil. Dia tahu. Ya, mungkin, memang tidak semata-mata dalam hal geografik ya. Jalan yang benar itu, jalan ke Madian mungkin ya namanya. Iya, memang pada konteks saat itu. Tapi kemudian Al-Quran tuh kan punya, harus jadi guidance buat kita. What is as-sabil? Untuk referensi ini kita lihat surat An-Nahl ayat 15 ya. Ini agak melompat. Begitu Al-Qur'an tuh suka dari satu ke satu lain. Untuk ini ya, menggali, jadi meningkatkan akal. Kalau algoritmanya tuh nggak linear. Wah, ini benar-benar tanda bukti bahwa ini yang dibuat, yang buat yang maha tinggi inteligensinya. Jadi nggak flat. Bab tentang ini semua dalam surat ini.
beda. Ada lonjakan-lonjakan dan selalu decoding ya. Saya pikir satu-satunya Alkitab, kitab suci yang bahasa aslinya selalu di situ. Dan ini Arabic is bahasa Arabi ya, bukan bahasa Arab yang sekarang tuh kata Eric Pinkel. Beda ternyata bahasa Al-Qur'an, bahasa Arabi. Jadi makna-maknanya harus banyak yang kita stick to the original term. Kayak din gitu ya, iman itu susah untuk diterjemahkan sebenarnya. Jadi kita stick to iman adalah iman, kafir adalah kafir, zalim adalah zalim, fasik tuh. Coba terjemahin. Saya kan nerjemah buku gitu ya. Jadi kalau baca terjemahan tuh banyak yang susah, tapi lihat fasik maksudnya dan ya udah tulis aja fasik gitu. Karena beda. Coba apa fasik terjemahannya. Ya. Kita lihat di surat An-Nahl. Ini surat An-Nahl itu tentang orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala mengatakan, dia menancapkan gunung di bumi, supaya gunung itu fungsinya tidak goncang. Dikatakan dulu tuh waktu bumi diciptakan, belum ada gunung-gunung, dia gempa terus. Kalau tumbuhkan, panjangkan. Dari bawah ada naik. Wah, jadi tiang panjang-panjang. Jadi steady dia. Gunung di bumi agar tidak goncang. Perhatikan urutannya ya, gunung, sungai-sungai, kemudian wasubula. Subula ini sabil, akar kata yang sama. Subula, jalan-jalan, jamak. Untuk apa? Jadi Allah membuat 3 hal, gunung, sungai-sungai, jalan-jalan. Tujuannya la'allakum tahtadun, supaya engkau mendapat petunjuk. Padahal huda ini penting. Huda, petunjuk, itu sesuatu yang kita minta di setiap Al-Fatihah. Ihdina syiratal mustaqim. Ihdina, itu satu kata, huda. Tunjuki aku kepada syiratal mustaqim. Kalau kita combine dengan ayat ini, maka proses penunjukan ke syiratal mustaqim adalah dengan Allah buatkan gunung-gunung, sungai-sungai, jalan-jalan, subula. Pertanyaan berikutnya, maksudnya apa nih? So what loh gitu, so what gitu loh gitu kan kalau anak sekarang. Jadi apa maksudnya? Kaitannya dengan bisnis saya yang hampir hancur ini, dengan konflik saya di keluarga gitu ya. Nah sahabat-sahabat, gunung itu simbol akal. Ketika dalam kisah Nuh alaihissalam, banjir bah datang, itu anaknya berlindung ke gunung, dikatakan, betul? Dia pikir, gunungnya cukup tinggi, wah air bahnya bisa lah, nggak akan nyampe gitu. Padahal itu bah yang, wah semua gunung tenggelam. Itu simbol seseorang ketika sesuatu melanda, ya amar Allah turun, dia lebih mengandalkan akal pikirannya dibanding bahtera yang Allah siapkan. Akhirnya ditenggelamkan. Rasio kita, cara berpikir yang benar, itu bikin kita steady dalam diri kita ya. Logika aja. Ini belum sampai ini ya, belum sampai sungai-sungai ini. Logika, cara berpikir yang benar gitu ya. Logika make sense nggak sih itu gitu. Make sense nggak kalau orang misalkan dia bilang, kita harus karena Al-Quran mengatakan dimanapun kau temui orang kafir, maka penggarlah lehernya, itu sudah bawa-bawa golok kemana-mana. Make sense nggak tuh? Sementara Rasulullah nggak ngajarin begitu. Coba pakai logika aja dulu. Make sense nggak? Itu jalan pertama tuh sebenarnya untuk make sense nggak? Logika tuh kadang-kadang juga begini, kalau misalkan kita emosian gitu ya, dikit-dikit, jangan-jangan dia gitu. Tapi logika harus naik, si gunung harus meneguhkan. Mungkin dia nggak jawab telepon itu atau nggak jawab WhatsApp, lagi sibuk. Nah, itu hal-hal seperti itu yang try to make sense of thing. Itu kita gunungnya dirawat tuh. Dirawat. Nah, pola pengajaran, pendidikan tuh mestinya menancapkan gunung. Cara berpikir yang benar.
Maka dalam penelitian kan ada logika, ada kaidah metodologi penelitian, ya kan? Before you jump into conclusion, nggak bisa kita jump into conclusion, harus ada lihat dulu latar belakangnya apa, ada metode itu. Penelitian ilmiah itu membantu kita untuk ya kita bikin skripsi tuh. Jangan cuma sekadar pengen lulus aja, tapi sebenarnya di situ harus melatih logika kita agar berpikir benar. Sebelum mengambil kesimpulan, itu harus comparison gitu. Kita tahu dalam logika matematik misalkan A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Oke, ada satu apa misalkan ya semua dipelajari. Itu gunung. Di situ kalau kita menjaga itu, petunjuk akan lebih mudah diidentifikasi. Lalu sungai-sungai. Nah, sungai-sungai ini konsisten dalam Al-Qur'an menyebutkan surga itu di dalamnya ada sungai-sungai gitu. Itu bicara tentang sungai pengetahuan. Sesuatu kesegaran yang senantiasa mengalir. Dikatakan di dalam Al-Qur'an surga paling tinggi, Al-Abror penghuninya itu di mata air surga. Jadi sumber mata air di pegunungan yang paling tinggi, bukan di sungainya tuh. Mata airnya bahkan sebelum dia turun jadi sungai-sungai. Nah, ini menciptakan sungai-sungai adalah seiring dengan pegunungan dalam hidup itu di setiap lika-likunya ada air-air hikmah pengetahuan yang disimpan supaya si jiwa belajar dari situ. Dan diciptakan subula, jalan-jalannya. Jalan-jalan yang selalu mendekatkan kita. Jadi kalau seharusnya kita harus sampai kepada kesimpulan gini. Kalau merenungi kitab diri kita masing-masing ya, bagaimana kita diproses Allah sejak dari lahir, sekolah di situ ya, SMA, SMP, kerja dan sampai sekarang. Udah 40 tahunan tuh udah kebaca tuh. Jadi udah 20, 30 ke atas. Itu udah mulai tuh keping-keping puzzle-nya udah mulai kebaca. Kalau suka main puzzle tuh ya, kalau kita nggak lihat gambarnya, di awal kita ini apa, ini gambar apa, tapi udah keping-kepingnya udah mulai dikasih. Rekatkan satu sama lain melalui proses tafakur dan minta tolong pada Allah Ta'ala, nanti mulai gambaran diri kita tuh kelihatan. Intinya adalah agar kita mendapat petunjuk. Petunjuk itu adalah ke Shirathul Mustaqim, dan Allah mengatakan, aku ada di Shirathul Mustaqim. Kalau mau menuju Allah, cari itu. Jalan Shirathul Mustaqim. Di situ ma'rifatnya lebih. Di situ ma'rifatullah kita bisa bertemu. Makin kita mendekat ke situ, makin kecintaan kita, kerinduan kita terbasuh. Dan itulah sesuatu yang sebenarnya kita cari dari dulu. Karena ingat, dialah cinta kita pertama. Jauh ketika sebelum kita turun ke bumi ini. Peristiwa Musa diturunkan dia kan merasa zolim ini ya. Dia merasa dirinya bukan dari sana. Udah tahu, saya bukan orang Mesir. Itu seperti kita di bumi ini merasa, aku bukan orang sini deh, kayaknya udah kehidupan dunia tuh ya karena jiwa bukan dari bumi ya, jiwa dari alam lain. Udah mulai ngerasa dunia gini-gini aja, biasa aja lah gitu. Udah mulai hambar. Di awal-awal kenceng tuh, cari karir ini, lama-lama hambar. Saya merasakan itu ya, ketika di awal-awal wah ngejar karir bener ya. Mau penghargaan dulu di dunia marketing itu pertama I love competition. Why? Because I love to win. My ego di dunia marketing itu terus kita bonusnya gede gitu, sampai ratusan juta gitu ya. Nah, terus biasalah hingar-bingar di multinational company, meeting di hotel berbintang, kemudian diumumkan the favorite employee of the year 2 tahun berturut-turut. Wah, senang. I mean like, oh I'm so crave into that gitu. Sampai ketika satu event, ya udah setelah kematian bapak saya. Nah, ini kematian bapak saya ini sesuatu yang mendorong nih, suatu pembunuhan. Katakan Allah lihat, aduh ini anak dalam fitnah nih. Dia diambil bapak saya. There's life before and after that. Udah hambar aja si bapak saya. Bapak saya nggak ada tuh, kayak saya berubah 180 derajat di situ, mikir gitu ya. Mikir,
Dulu kan seneng gitu kalau biar dia bangga atau apa. Jadi dia hilang, ya mikir saya jadi apa ya gitu. Udah berubah di situ. Jadi waktu itu saya ingat kita waktu itu ada momen jadi semua kantor di Southeast Asia kumpulnya di Bali, di Nusa Dua. Wah, setiap manajer boleh menempati lounge ya, itu suite di Novotel yang gede gitu. Itu cukup untuk satu keluarga, kayaknya itu sih cuma sendiri di situ, ada jacuzzi di dalam, gede banget satu kamar hotelnya itu. And I feel so empty gitu. I feel like I feel misplaced gitu. Saya merasa seperti saya mau keluar dari sini deh. Padahal saya lagi di puncak karir. Tapi di situ saya udah mulai ngerasa no, I have to listen to my heart. And yes, I don't regret that. Alhamdulillah gitu, menemukan menemukan Syuaibnya gitu ya. Alhamdulillah menemukan ya banyak hal. Memang secara ini banyak hal yang tidak ya bedalah dengan emas negeri Mesir, tapi kan hati membawa yang lain ya. Kalau saya nggak keluar berhenti kerja tuh nggak ada kajian suluk online. Nggak ada buku kitab Nabi Idris juga bukan. Semua adalah hasil-hasil suluk ya semoga sahabat-sahabat juga punya persaksian tentang ini, bahwa Al-Quran benar adanya. Ini penggal-penggal seperti ini tuh ada loh dalam kehidupan kita. Mari kita bagi dalam sharing session bahwa itu benar adanya ya, untuk memperkuat kita, saling sama-sama memperkuat. Ya Allah tuh bikin suatu rambu-rambu dalam kehidupan seperti ini, dalam kisah Musa alaihissalam. Benar-benar ini suatu hal yang patut kita cermati gitu. Silahkan kita sambung dengan sharing session, atau ada pertanyaan boleh kirim lewat chat juga, atau langsung you can always raise your hands and talk. Silakan. Ini sambil menunggu saya absen satu-satu, ada Pak Ade, Pak Agung, Mbak Desi, Mbak Syifa, Mbak Esi, Mbak Eva. Ya silakan Bu, Pak, Teh, Mbak. Ini masih merenung semua nih. Epic ya perjalanan Musa ini. Nanti kita akan lanjut minggu depan apa yang terjadi di Madian. Coba saya pengen cari kalau ada literatur ya selama perjalanan Musa nih, 482 km nih ngapain aja. Dikisahkan Musa itu sampai kurus banget, makan rumput kalau nggak salah, perutnya sampai kelihatan hijau. Ini mungkin penggal ini nih, karena nggak bawa bekal, minum dari mana gitu. Tapi itu selamat gitu sampai di sini. Menarik. Silakan, ada yang merenung dalam kehidupannya bahwa oh iya ya. Oh ya, silakan, ada yang nyalain. Siapa nih? Mbak Heti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Teh. Ketemu lagi ya, Teh Tessa. Baru kali ini saya ikut, alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Jamnya diganti, jadi saya bisa ikutan. Oh, begitu ya. Cuma sharing aja mungkin ya. Mungkin seperti yang dikatakan Teh Tessa tadi, kalau kita merenung lagi perjalanan kita yang lalu gitu. Ya, saya juga mungkin ngerasa seperti Teh Tessa ya, waktu itu memang saya punya karir gitu ya. Jadi saya tuh datang ke Eropa, ke Belanda waktu itu untuk S2 ceritanya, karena saya dosen muda, jadi dapat beasiswa alhamdulillah waktu itu untuk ke sekolah di Belanda. Dalam perjalanannya senior saya di Indonesia bilang, kenapa tidak Anda melanjutkan juga ke S3? Saya rasa wah, waktu itu kan dengan semangat muda gitu. Ya, kenapa tidak, kesempatan bagus kan, dengan profesornya juga sudah oke, dan di Indonesia sudah sedia untuk memberikan beasiswa.
pada waktu itu dari dikti. Ya. Semua udah oke, dan tanpa tidak ada planning saya ketemu seseorang yang sekarang menjadi suami saya, orang Prancis. Setelah itu saya masih single. Ya pada akhirnya ya kita menjalin hubungan, dan dia sepertinya orang yang baik, terus dan juga dia tertarik dengan Islam gitu kan. Jadi saya juga, dan dia sangat serius untuk mengajak saya menikah. Melihat dia keseriusannya dia, saya juga bertanya, aduh bagaimana nih saya nih, di satu sisi ada tawaran karir, di sisi lain ada tawaran menikah dengan seseorang yang menurut saya sih dari dulu memang, saya kalau punya suami ya maunya yang Muslim, gitu kan. Nggak ada pikiran saya sama bule gitu ya. Tapi kok kebetulannya kok bule ini beda gitu kan. Jadi saya bingung, saya sholat istikharah, saya bingung juga apa yang harus saya lakukan. Di dalam hal itu juga pihak universitas mengatakan kalau karena kan beasiswanya untuk S3 dari dikti. Kalau dari dikti itu kan kita harus tanda tangan hitam di atas putih ya Teh ya. Kalau saya setelah studi harus balik ke Indonesia. Ya, kalau saya memutuskan menikah dengan orang ini, saya tetap ambil beasiswa, kan kacau jadi kan. Saya nggak terus akhirnya setelah merenung saya bilang saya nggak bisa menjanjikan sesuatu yang saya mungkin tidak sanggup untuk memenuhinya. Jadi waktu itu saya memutuskan tidak tahu, saya mendapatkan dari hasil sholat istikharah itu saya mendapatkan mimpi gitu. Jadi dari mimpi itu kok saya jadinya mantap untuk memilih orang ini dibanding tawaran PhD. Akhirnya saya memutuskan saya tidak bisa menandatangani surat itu karena saya tidak bisa menjanjikan sesuatu yang saya mungkin tidak sanggup, tidak bisa menjanjikan bisa melakukannya. Jadi akhirnya saya batalkan. Wah, rame itu di universitas. Tapi akhirnya saya, insya Allah saya memilih dia. Dan pada akhirnya memang jalan itu dengan berbagai macam problem administrasi dan macam-macam lah. Akhirnya ya semua berjalan dengan baik dan saya menikah dengan suami saya sekarang, punya 2 anak. Tapi saya juga sering berpikir ya, dia memang tidak mudah juga gitu mempunyai seseorang pendamping yang juga sedang belajar dalam agama. Jadi saya merenung disitulah mungkin jadi saya lebih banyak berpikir tentang agama, lebih bagaimana caranya membimbing keluarga, bagaimana caranya tetap hidup dalam jalan Islam walaupun kita tinggal di negara yang mayoritas bukan Muslim ya. Jadi itu saya pikir apa ini sebagai jalan saya untuk mendekat padanya gitu. Mungkin kalau saya juga nggak tahu ya, kalau saat itu saya memilih pulang ke Indonesia, terus ngambil PhD, terus karir nanjak gitu, nggak tahu juga apa yang akan terjadi kan. Tapi yang pasti jalan yang saya tempuh ini nggak gampang, sangat tidak gampang. Banyak tantangan, banyak hambatan. Tapi sampai sekarang pun ya untuk menjaga istiqomah gitu-gitu memang masih jauh, masih banyak perjuangan. Tapi ya mungkin saya sudah nggak mikir gitu loh, nggak mikir karir gitu ngelihat teman-teman di Indonesia misalnya posting, wah mereka udah jadi gini, udah jadi gitu. Iya, kebayang. Sudahlah, kayaknya bukan itu yang saya inginkan gitu. Iya, saya hanya ingin selamat sampai akhir nanti gitu, dan sampai selamat dunia akhirat gitu aja ya Teh. Itu aja sih sharing saya, pengalaman saya. Mungkin insya Allah saya menemukan Madian ya. Amin. Handib Madian, insya Allah. Ya, jadi ya itulah. Makanya saya setahun ini jadi berkecimpung di dunia coaching ya. Saya khusus meng-coaching perempuan-perempuan, ibu-ibu biasanya.
orang Indonesia mostly gitu, ada juga orang Eropa gitu ya, yang switching career, dan itu tidak mudah, Jadi kita gini ya, mengubah paradigma bahwa ini is a career choice, itu kadang-kadang itu pun belum diterima 100%. Buat perempuan ya, buat Pak Agung ini bisa untuk pengetahuan ini bisa untuk agar mendukung sang istri atau anaknya kalau punya, baik itu laki maupun perempuan, itu karena perempuan itu bagaimanapun beda dari laki-laki. Dan saya baru paham tuh sudah besar gitu ya. I learn hard way. Karena kita ada di dalam sebuah sistem pendidikan semuanya disamain ya kan, laki perempuan you are equal, dalam apalagi perusahaan multinational where you can be anything gitu. Kita bisa jadi CEO. Nggak, ya, bahkan di Asia itu rate CEO perempuan itu lebih tinggi daripada di Eropa sekalipun gitu, bahwa ya dulu waktu saya di multinational company yang top-topnya itu perempuan semua malah. Jadi ya ada sebuah cultural gitu ya, bahwa environment pressure bahwa you can do it. Yang sering kali kita tidak sadar adalah for a cost. Gitu. Ada harga yang harus kita bayar. There's no such thing as free lunch. Ketika kita sign kontrak dengan sebuah perusahaan, oke, dia kasih fasilitas gaji sekian, dapat ini, dapat itu, tunjangan ini, tunjangan itu. Tapi waktu kita habis ke sana, semua daya kita habis ke sana. Itu yang mereka pertugas belikan gitu. Kalau bisa diatur silahkan by all means. Ini bukan I'm so not into perdebatan antara should you be stay at home mom or you work. Aduh itu udah nggak mesti ada pertanyaan seperti itu kalau udah bersuluk. Ya lihat yang dimudahkan, dua-duanya is valid gitu loh. Dua-duanya is okay. Pertanyaannya justru kalau suluk tuh mana yang Allah inginkan, harus gitu dong. Memang Allah harusnya ada perempuan-perempuan tertentu yang harus keluar kerja di sana gitu. Dimudahkan. Tapi ada yang hidup di rumah, itu yang dimudahkan. Tidak perlu yang di rumah merasa minder, tidak perlu yang di luar merasa feeling guilty about it. Nah, makanya di awal penghadapan wajah itu penting. Karena yang dipegang Allah. Fenomenanya mau diputer 360 derajat, mau diputer sana, jungkir balik, yang dipegang Allah. Maka kita, ya Allah, aku kan dari awal berpegang kepadamu, kok begini, pusing ya kadang-kadang ngelihat fenomenanya kok begitu. Pegang aja Allah, percaya. Nah, yang kadang yang kurang tuh kita berserah dirinya. Saya ingat dulu tuh saya kalau hobi tuh kalau ke mall masuk ke toko buku Nasrani itu ya, karena pakai jilbabnya masuk sih mbak-mbaknya sampai agak what are you doing here gitu ya. Tapi mereka tuh suka jual pernak-pernik bagus-bagus kata-katanya gitu loh. Dulu zaman ya toko buku Islam belum ini kayak gitulah. Mereka udah duluan. Jadi ada poster, saya ingat sampai sekarang gitu ya. Si poster itu tuh ada orang yang berdoa, Tuhan, hatiku hancur berkeping-keping gitu. Why? Kenapa engkau don't mend my heart? Kenapa nggak diperbaiki katanya? Ini masih berkeping-keping. Katanya engkau membasuh luka orang, bahkan bisa menghidupkan orang mati gitu kan. Nah, ya gitu kan Nasrani. Terus kata Tuhan, ya, how can I fix it when you don't give me all the pieces, katanya. Gimana Tuhan bisa memperbaiki hidup kita sementara kita tetap megang gitu. Yang ini aku pegang aja lah. Jadi ada hal-hal yang aku pengennya begini gitu kehidupannya, nggak mau berubah. Nah itu susah tuh. Kekeh gitu. Harus pengennya itu. Kalau kata Rumi, pengennya pintu itu yang dibuka, doa itu ya Allah. Padahal kata Allah, lah aku bukain 100 pintu yang lain, kamu kekeh di satu pintu. Nah itu kan itu kembali ke make sense. Gunung ya, gunung-gunung tuh itu penting untuk mengidentifikasi petunjuk. Kalau common sense-nya belum jalan bagus, ya, karena ya Mbak Heti ya, orang S3 juga belum tentu tuh common sense-nya jalan bagus. Padahal dia udah philosophy of doctor ya, harusnya dia udah dalam tuh ininya, tetap aja emosional loh, tetap aja korupsi lah, ngaco pokoknya gitu. Belum tentu
mau PhD-nya, S3-nya berendeng mana, belum tentu common sense-nya bagus. Padahal maksud dari pendidikan itu, kenapa philosophy of doctor, itu dia udah belajar filosofinya, sesuatu yang mendalam. Dan pendalaman itu hanya bisa ketika dia digali. Itu waktu saya menerjemahkan buku biografi Abdus Salam tuh ya. Sebentar lagi, semoga tahun depan terbit ya. Bagus sekali. I encourage you to buy that gitu. Ini Muslim hero loh, pemenang Nobel di bidang fisika. Muslim, walaupun orang suka Ahmadiyah. Saya sampai ada rekan kerja saya orang Pakistan agak strict gitu ya. Saya posting gambarnya Abdus Salam, maksudnya quote dia gitu ya. Hey, katanya, I saw your Facebook, kamu posting Abdus Salam. Abdus Salam tuh di negaranya dikenal dicoreng-moreng lah hanya karena beliau pengikut Ahmadiyah gitu. Tapi di Indonesia juga suka gitu ya. Ahmadiyah. Bahkan mengerikan dulu, ada sampai dibunuh. Aduh, nauzubillah, janganlah kayak gitu ya. Sampai orang Ahmadiyahnya bilang, loh, nih lihat ya, kami tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sholat. Abdul Salam itu sholat ya. Bukan tempat kita untuk kalau masih gontong-gontokan seperti itu, aduh, jauhlah kita dari maju di peradaban. Nah, anyway, aku cerita apa ya tadi? Abdul Salam. Ya, dia ya itu tadi pendalaman. Jadi rasionya digunakan sampai dapat Nobel gitu. Beliau adalah orang yang sholat, kalau lagi tidak ada kuliah gitu ya ke masjid. Ya. Nah, jadi untuk Bu Heti tadi, apakah itu jalan yang membawa saya menuju Allah? Definitely. Kenapa saya bisa pede gitu? Karena Al-Quran bilang semua itu. By the way, semua ya, mau itu orang Muslim, tidak non-Muslim, kita tuh sedang berjalan, by definition, menuju kematian itu adalah menuju gerbang awal mendekat kepada Dia. Inevitably, semua ciptaan berjalan mendekat kepadanya. Hanya, here's the thing. Ketika kita makin mendekat dengan the most nur ya, an-nur, sang sumber yang maha suci, maha, ya. Jadi elemen kegelapan otomatis luruh. Itu kita mesti paham. Kita mau mendekat kepada Allah Ta'ala. Jangankan begitulah, mendekati firman-Nya saja, Al-Quran ya. So, coba, I dare you to make this challenge gitu. Dekati firman-Nya, Al-Quran, dan bilang ijab kabul lagi sama Allah Ta'ala. Saya mau mempelajari Al-Quran ya Allah. Pasti disucikan tuh. Kalau Allah ingin membimbing seseorang memahami Al-Quran, karena ayatnya tidak mendekatinya kecuali mutahharun, ilal mutahharin, kecuali yang disucikan. Nah, pensuciannya seperti apa? Itu yang kita mesti paham. Jadi semua pasti mendekat, iya. Makanya kuncinya adalah terima. I accept, saya terima. Saya terima ini, rencanamu adalah yang terbaik, ya. Ingat dikatakan di sini, God's plan is always the best. Jangan jadi jargon aja ini kata-kata. Harus sampai ke dalam, sampai dalam ya. Sampai kita tuh dari lubuk hati, oh ini pasti yang terbaik. Jadi respon kita ketika menghadapi sebuah cercaan, sebuah perasaan yang kayaknya aku nggak ini banget ya, kayaknya hidupku, nah kayak gitu-gitulah. Itu harusnya sebuah remedi bahwa nggak mungkin. Allah pasti kasih yang terbaik. Allah pasti kasih yang terbaik. Definisi nikmat Allah, sahabat-sahabat, dalam Al-Quran, nikmat. By the way, Siratul Mustaqim adalah siratul ladzina an'amta alaihim, yaitu sirat jalan yang bagi mereka yang diberi nikmat. Tuh, udah nikmat. Jadi yang di Siratul Mustaqim itu pasti diproses sama Allah Ta'ala. Pasti. Karena dibersihkan. Orang mau mendekat dia. Lawong kita ketemu Pak Jokowi aja, aduh itu protokolernya ya. Masa pakai baju rombeng, polo shirt? Enggak kan? Perlu batik, aduh, saya ingat saudara saya diundang tuh untuk upacara 17 Agustus di Istana Negara dari Bandung. Tahu nggak sahabat-sahabat, dia kan nggak pakai jilbab ya, sasak sanggul, semalaman tidurnya miring karena sanggulnya nggak mau
Sampai gitu. Padahal nggak ketemu, presidennya jauh, ada di mana tuh waktu SBY itu, zaman SBY. Itu baru ketemu presiden level dunia. Sampai kayak gitu dandannya. Bajunya tuh milih, wah mungkin berbulan-bulan sebelumnya tuh dijahit dulu gitu ya. Saking itu karena ingin penghargaan nas kita menghadap Allah. Masa sholat pakai mukena rombeng? Kata Rasulullah kalau sholat harus 2 lapis. Jadi jangan, harus ada pakaian khusus sholat. Tempat tuh harus khusus. Di situ. Itu berkahnya beda. Jangan hari ini pindah sini. Aduh, di rumah sendiri nggak disediain sholat. Karpet lah. Itu buat sholat saya dan keluarga. Itu walaupun tidak wujud musola, tapi dalam arti bangunan, tapi that special place untuk Allah. Hal-hal seperti itu ya, hal-hal pentakziman kepada Allah Ta'ala. Allah lihat tuh. Itu ya kadang-kadang hal-hal kecil itu bisa mengubah hidup kita. Jangan sepelekan. Bahkan seseorang sahabat dikatakan gini, setiap kali dia baca Quran, dia akan ambil dengan kedua tangannya, akan dia bersihkan, dia akan cium, dia akan begitu, baru baca, Allah lihat itu. Hidupnya berubah. Ya baca Quran, tidur-tiduran, sambil ngupil barangkali, kok nggak ada takzimnya ya, nggak keluar lah itu khazanahnya. Jadi bagaimana petunjuk itu, ilmu itu akan turun, akan seiring dengan ketaksiman kita dalam menghadapinya, gitu ya. Kita duduknya juga habis wudhu dulu, gitu. Ada adabnya di situ, karena itu bagian dari adab. Nah, cobalah praktekkan sedikit-sedikit. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah sampaikan Musa akan keluar dari Mesir. Insya Allah minggu depan kita akan sampai kepada cerita apa yang terjadi di negeri Madian ketika Musa sampai di sana. Ya, insya Allah. Semoga Allah Ta'ala menyampaikan kita minggu depan. Belum tentu nih, masih ada waktu. Usia maksudnya. Semoga ya. Nikmati sahabat-sahabat setiap detik. Setiap tarikan nafas. Setiap jantung. Jangan sampai muruk muka kita. Tuhan tuh ingin kita bahagia. Jadi ketika kita nggak berbahagia, something's wrong with us. Bukan dia. Walaupun takdirnya datang tidak enak ya. Tapi itu untuk merenggut suatu penghalang yang menutup kebahagiaan sejati. Sebenarnya itu yang harus kita pahami. Saya berbaik sangkalah kepada Allah Ta'ala. Ya. Jangan sakiti perasaannya dengan mencerca dia, mencerca takdirnya, menolak, bahkan memberikan accusation, tuduhan bahwa dia tidak adil. Itu tidak. Dia maha adil, dia maha kasih sayang, dia maha peneliti, dia maha memperhatikan 24/7. You dial anytime. Ingat nomornya 24434. Nah, that is speed number. Setidaknya dalam 17 rakaat itu datang. Nanti ditambah lagi dengan duha, dengan tahajud sepertiga malam terakhir. Indah. Sudahlah, itu aja hidup ya, enggak. Kita sambil ngumpulin bekal. Semoga udah kita jadi hamba-hambanya yang tertuntun dan kita pulang dengan selamat gitu. Agar dijadikan di akhir hayat kita menjadi saat-saat yang terbaik. Kita pulang pada Allah Ta'ala sudah bersih. Mutmainnah. Selamat di dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitu, kita tutup dulu. Insya Allah minggu depan kita sambung lagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa yang diajarkan Rasulullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan melanjutkan aktivitas. Semoga bermanfaat ya. Mohon semuanya. mohon maaf lahir batin.